Maraknya kasus bullying atau tindak penganiayaan salah satu. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Foto dulu yuk. Yuk. Ya udah, pakai HP kamu. Foto yang tadi bagus ya? Iya, bagus banget. Kamu haus nggak? Haus. Kita beli minum yuk. Ayo. Yuk. Gimana? Di sana. Ayo. Tunggu Mit. Iya. Di situ ada Dias. Oh iya. Kita gangguin aja yuk. Ayo. Ngapain kamu di sini? Iya. Aku lagi ngerjain tugas. Tugas apa sih? Ngerjain tugas tuh di rumah. Ngapain di sini? Bullying adalah segala bentuk penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain yang bertujuan untuk menyakiti hati dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying merupakan pembunuh nomor 1 terbesar. Mengapa? Karena bullying dapat melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Dan keadaan tersebut menjadikan seseorang malas untuk melakukan kehidupannya. Berdasarkan data dari KPAI, pada tahun 2022 terdapat 226 kasus tentang kekerasan fisik, psikis, dan perundungan. Ini termasuk angka yang sangat besar dan perlunya perhatian dari berbagai pihak. Dan mirisnya lagi, sebagian besar kasus bullying ini terjadi pada remaja di lingkungan sekolah yang akan berdampak pada trauma berat yang akan merugikan pada korban bully. Terdapat 4 macam bullying. Yang pertama, secara fisik, secara verbal, secara sosial, dan cyberbullying. Yang pertama, tindakan fisik, misalnya memukul, ditendang, didorong, dan tindakan kasar fisik lainnya. Yang kedua, secara verbal, dampaknya yang dirasakan oleh hati, misalnya seperti dihina, diejek, dan yang lainnya. Yang ketiga, secara sosial, misalnya gosip atau menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Yang keempat, cyberbullying, misalnya pembulian yang dilakukan di media sosial, seperti berkomentar kasar yang dapat menjatuhkan mental seseorang, hingga menyakiti hati dengan kata-kata yang kasar. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan ketika mengalami tindakan bullying tersebut. Yang pertama, kita bisa cari bantuan. Yang kedua, kita dapat menyiapkan bukti atau kronologi yang sedang terjadi. Yang ketiga, kita dapat bicara kepada seseorang yang mampu menghentikan aksi bullying tersebut. Misalnya kita ketika berada di lingkungan setempat, kita bisa bicara kepada orang tua kita atau RT setempat. Ketika kita berada di lingkungan sekolah atau kampus, kita bisa bicara kepada guru atau dosen tersebut. Begitu. Lalu yang terakhir, kita dapat melaporkan aksi bullying tersebut kepada pihak yang terkait. Jika mendapati kasus tindakan kekerasan pada bully, kita dapat melaporkannya melalui layanan call center pada layanan Sapa 129 dengan melalui hotline dan nomor WhatsApp berikut ini. Selain itu, kita juga dapat melaporkan melalui layanan telepon Sahabat Anak Kemensos dengan nomor 1500771. Nah, tuh kan kalian mau dilaporin. Enggak. Udah, ya. Maaf. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Every 5 days, a child that's under 13 take their life with a blade, cause they was being Stop bullying! Together we can stop bullying! It's causing these babies to fly high, yeah. If you do not believe me, she was age 8 when she had enough. He was age 9 when he didn't feel love.